Shalom. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Kiranya kita semuanya sama-sama mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama. Gimana kabarnya pada hari ini? Kita semuanya di sini berharap pasti baik-baik saja. Itu harapan kami semuanya. Oke, untuk teman-teman yang di rumah, entah itu sama saudara-saudaranya, sama temennya, sama keluarganya, ataupun sendirian. Kalau sendirian nanti kasih senyumannya di layar ya. Kalau sama anggotanya bisa kasih senyuman ke kanan kiri, menunjukkan kalau kita bersama bersukacita semuanya. Baiklah, pada minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, dan kita pun diajak untuk memahami makna menerima aliran hidup dalam Roh Kudus. Mari bersama kita akan pujikan Kami Terima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah Pentakosta dengan pengakuan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masukilah ibadah ini dengan sukacita, karena Sang Sumber sukacita telah mencurahkan Roh-Nya bagi kita, dan Ia ada bersama saudara-saudara. Telah hampir 3 bulan kita menjalani masa tetap di rumah saja untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, kita mungkin sudah merasa lelah, kita mungkin merasa capek, bahkan ada yang hampir stres.
Nah, di tengah situasi seperti ini, baiklah kita semuanya, saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita serahkan semuanya pada Tuhan. Persoalan kehidupan kita, apapun yang kita alami, percaya saja, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membimbing kita. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui akan segala dosa kita di hadapannya. Pribadi lepas pribadi, berbicara kepada Tuhan dalam kerendahan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah situasi yang sulit seperti ini ya Bapa, seringkali kami menyalahkan Engkau. Kami bukan malah mendekat, tetapi kami malah menjauh dari-Mu. Ampuni ya Bapa akan segala dosa dan kesalahan kami, entah itu pikiran kami yang negatif, entah itu perkataan kami yang menyakiti orang-orang di sekitar kami, entah itu tingkah laku dan perbuatan kami. Kami mohon ampun Bapa, kiranya Engkau mau mengasihi kami semuanya. Ini kami ya Bapa, yang penuh dengan dosa. Inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini.
terkasih, pemulihan Tuhan begitu nyata dan kita terima jika kita mau berserah. Kita juga berharap hanya kepadanya, seperti yang dikatakannya bahwa barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Demikianlah berita anugerah dari Allah, sehingga kita dapat merasakan sukacita dengan penuh. Bagikanlah sukacita ini kepada sesama, boleh dengan tanda seperti ini, atau boleh dengan tanda love seperti ini. Bebas, kalian bisa mengungkapkan rasa kasih sukacita kepada orang sekitar kita dengan bebas. Mari bersama kita beri senyuman, kita akan juga pujikan apinya berkobar dalam hatiku. Mari dengan penuh sukacita, kita akan pujikan apinya berkobar dalam hatiku. Kugirang karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Mari bersama kita pujikan apinya. Apinya berkobar dalam hatiku, kugirang karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku tenang. Jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, menyatakan iman dan harapan kita semuanya. Dan bersaksi baginya, mulia namanya. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyatakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya. Agaknya kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Mari segenap jemaat yang terkasih, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Ya Allah, sumber sukacita kami, yang telah melimpahkan kuasa Roh Kudus atas kehidupan kami semua. Kami mensyukuri ya Tuhan atas segala tuntunan Roh Kudus yang senantiasa kami terima, untuk boleh senantiasa memelihara iman kami, bahkan menunjukkan setiap jalan-Mu yang benar kepada kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami juga memerlukan kuasa pimpinan-Mu, dikala kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menerima aliran-aliran kehidupan di dalam hati kami, sehingga kami juga menjadi sumber sukacita di tengah kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon penyertaan-Mu. Amin. Segenap jemaat yang saya kasihi, mari kita membaca dan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang pertama hingga yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 murid itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Segenap jemaat yang terkasih, kita berjumpa lagi saat ini. Kita merayakan dan memperingati Hari Raya Pentakosta. Kita tahu arti Pentakosta adalah hari ke-50 semenjak Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara yang terkasih, saudara-saudara pasti pernah merasakan yang namanya rasa lelah. Tubuh kita ini, saudara, akan menjadi lelah kalau stamina kita telah jauh terkuras ketika kita melakukan berbagai aktivitas. Nah, saudara, dikala lelah, tubuh membutuhkan istirahat untuk kembali memulihkan stamina.
dan kebugaran tubuh itu sendiri. Tubuh itu perlu disegarkan kembali supaya rasa lelah itu hilang dari tubuh kita. Saudara, seorang teman pernah memberitahu saya kalau berendam dalam air hangat merupakan salah satu cara mengusir rasa lelah yang dialami tubuh kita dan juga dapat membuat seseorang dapat tidur dengan kualitas yang lebih baik. Saudara, kalau yang kita bicarakan ini adalah memulihkan tubuh secara fisik yang lelah, nampaknya kok tidak terlampau sulit. Tapi saudara, bagaimana dengan rasa lelah dalam segi yang lain? Seperti segi mental dan psikis. Terapi yang biasanya untuk memulihkan dan menyegarkan tubuh kita tidak serta-merta bisa dipakai. Tidaklah mudah untuk memulihkan rasa lelah yang seperti ini. Lelah secara mental dan psikis itulah yang menimpa umat Israel pada zaman Yesus. Mereka merasa lelah akibat penjajahan yang menindas mereka, saudaraku. Penjajahan Romawi begitu membebani hidup, terutama untuk setiap pajak yang dibebankan kepada rakyat. Mereka juga tidak mudah untuk mencari pekerjaan. Mereka juga tidak mudah untuk bisa berjuang hidup dalam masa-masa penindasan itu. Nah, saudara yang terkasih, bukankah juga demikian dengan kita? Kita saat ini juga mungkin merasakan lelah di tengah kehidupan kita. Hidup yang kita jalani saat ini terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Karena kita tahu, karena dampak coronavirus yang begitu luar biasa di tengah kehidupan kita, memungkinkan kita itu menjalani hidup dan mengalami kelelahan. Saudara, kembali kepada apa yang dialami oleh umat Israel. Ada setitik keberuntungan bahwa kaum Yahudi masih diperbolehkan mengakses dan melakukan peribadahan dengan cukup bebas. Saudara, kegiatan keagamaan bagi mereka sebagai sebuah momen yang menggembirakan dan menambah semangat hidup bagi mereka. Menjadi momen di mana mereka boleh melupakan sejenak segala beratnya hidup yang mereka jalani. Jadi saudara, bertepatan dengan hari Pentakosta, sesungguhnya orang Yahudi itu sedang merayakan Shavuot atau festival panen raya, ya, yang diadakan selama 7 minggu, saudara. Itu orang-orang Yahudi dan juga seluruh pemeluk agama Yahudi datang ke seluruh dunia, dari dunia ke Yerusalem, sehingga mereka merayakan hasil panen yang merupakan dan mereka yakini sebagai karya Allah di tengah kehidupan mereka. Jadi saudara, kita dapat membayangkan bahwa festival panen raya ini bukan cuma meriah, tetapi begitu dinantikan karena memberikan sebuah rasa yang menggembirakan, rasa yang mengharukan bagi setiap orang-orang yang datang ke sana. Saudara, bersama dengan itu, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepada ke-12 murid, beserta pengikut yang lain, mereka berkumpul di satu tempat supaya mereka menantikan
kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Yesus telah menjanjikan Roh Kudus akan dicurahkan ke tengah-tengah mereka. Roh Kudus inilah yang akan memampukan pengikut Kristus menjadi saksi Kristus di tengah dunia dengan penuh keberanian. Nah, saudara, kita tahu ceritanya bahwa sekitar pukul 9 Roh Kudus dicurahkan dari langit seperti tiupan angin keras. Tampaklah seperti lidah, seperti nyala api, dan hinggap pada setiap murid yang berkumpul saat itu. Karena peristiwa ini begitu spektakuler, begitu dahsyat, maka itu mengundang perhatian orang-orang yang pada saat itu merayakan Syafuot. Maka penuhlah para murid dan pengikut Kristus dengan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus memberi pengaruh yang signifikan, yaitu mereka mampu berbicara dengan bahasa lain. Saudara, sontak ini membuat seluruh orang-orang yang hadir di tempat itu, khalayak ramai, menjadi tercengang-cengang. Dikatakan berulang kali dalam Alkitab mencatat orang banyak tercengang-cengang, merasa heran. Apa yang membuat mereka heran, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Karena para murid bisa berbicara dengan bahasa lain, dengan banyak bahasa, dan tanpa harus belajar terlebih dahulu. Mereka tahu bahwa para murid ini adalah orang Galilea, tetapi kok bisa mereka memberitakan tentang perbuatan Allah dalam bahasa mereka masing-masing? Nah, saudara, ini adalah bukti kehadiran Roh Kudus betul-betul memperlengkapi dan mengalirkan kuasa yang luar biasa kepada para murid. Dan sesungguhnya apa yang diperlengkapi oleh Roh Kudus ini betul-betul dibutuhkan dengan konteks pendengar. Saudara, pendengar adalah orang Yahudi yang saleh yang datang dari segala bangsa, dari berbagai tempat. Kuasa Roh Kudus nyata mampu menjembatani pemberitaan tentang Yesus, sehingga pemberitaan itu bisa berjalan dengan baik. Ketika memberitakan pemberitaan itu, para murid pun sadar sepenuhnya. Bukan tidak sadar, tapi mereka sadar bahwa mereka sedang dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat mereka mampu berkata-kata dalam bahasa yang lain. Tujuannya supaya pemberitaan mereka tentang perbuatan Allah dapat dimengerti dengan baik. Saudara, dengan demikian kita bisa bilang bahwa festival panen raya pada saat itu berubah seketika menjadi KKR yang amat luar biasa. Kebaktian kebangunan rohani yang luar biasa yang diselenggarakan atas inisiatif Roh Kudus, di mana kendala utamanya adalah bahasa. Tetapi bahasa itu kemudian dipakai oleh Roh Kudus, tidak menjadi hambatan bagi Roh Kudus untuk bisa berkarya. Petrus maju ke depan dan memberikan khotbah yang penuh kuasa, sehingga membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Petrus mencirikan sosok murid yang telah menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Saudara yang terkasih, bukan cuma Petrus, tetapi segenap murid yang lain pun pernah mengalami yang namanya rasa lelah, bukan cuma secara fisik, melainkan mental dan rohani. Tetapi ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka, ketika mereka sungguh-sungguh mempercayai Kristus tengah hidup mereka,
maka Roh Kudus menolong dan menyegarkan mereka kembali. Terutama itu mengenai rohani mereka. Tidak semata-mata secara fisik. Fisik mereka mungkin bisa lelah, tetapi para murid sudah diperbarui, disegarkan kembali dengan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus telah memperbarui pengertian dan kebenaran akan Kristus. Dan itulah sebetulnya juga yang ingin dinyatakan oleh Roh Kudus kepada setiap orang banyak, khalayak ramai yang pada saat itu tertarik dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih, rupa-rupanya Roh Kudus melihat bahwa perjalanan kehidupan itu ibarat sebagai pengembaraan, yang dimana seseorang bisa saja mengalami rasa lelah dan haus. Dan mereka butuh disegarkan. Mereka membutuhkan aliran hidup dari kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, kita bertanya, apa yang seharusnya kita mengerti tentang aliran hidup dari Roh itu? Aliran hidup dari Roh itu sesungguhnya adalah janji penyertaan Yesus melalui peran serta Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 hingga 39, Tuhan Yesus melalui sabdanya berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari hatinya akan mengalir aliran hidup." Nah, saudara, minum yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah menerima, mengakui sepenuhnya, mempercayai segala karya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Nah, saudara, kalau Kristus sudah menjadi pusat kehidupan, maka sesungguhnya orang tersebut akan selalu mengalami tubuh rohani yang selalu segar. Karena Yesus digambarkan sebagai air hidup. Kita tahu, saudara, bahwa air dibutuhkan untuk menghilangkan haus. Tetapi bukan cuma itu. Air juga diperlukan sebagai sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan akan sirna. Dari muka bumi ini, setiap kita pasti membutuhkan air. Tentunya air yang jernih, baik untuk diminum, dan juga tidak berwarna, sehat. Dan memang, saudara, itulah kenapa Yesus itu pernah memakai metafora bahwa dirinya adalah air hidup. Tanpa Yesus, hidup kita pasti akan menjadi sia-sia. Sebab tidak ada pengharapan kalau kita tidak meminum air yang Yesus tawarkan. Tidak menerima dan mempercayai Dia. Tidak memasrahkan kehidupan kita hanya dalam penyertaannya. Nah, saudara, setiap orang yang mempercayai Yesus pasti akan senantiasa mempunyai kekuatan. Kalau dalam kitab Mazmur bilang bahwa setiap orang yang mempercayai firman Allah dan melakukannya, menjadikan Kristus dalam kehidupannya, maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti dia dekat dengan sumber kehidupan, sumber kekuatan. Dan Roh Kudus senantiasa akan memelihara kehidupannya. Nah, saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus memang dicurahkan ketika Yesus telah dimuliakan. Nah, pada peristiwa Pentakosta sesungguhnya itu penggenapan daripada janji Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus pasti memampukan dan menuntun kita dikala kita menjalani hidup ini. Jadi, saudara,
Kalau saudara merasa lelah dalam kehidupan ini, merasa haus akan kebenaran-kebenaran, maka datanglah kepada Yesus, supaya ia dapat memuaskan dahaga saudara, supaya ia dapat menyegarkan kembali tubuh rohani saudara, yang mungkin saat ini karena berbagai beban hidup yang mendera kita, menimpa kita, maka tubuh rohani kita menjadi kering, menjadi haus. Bukalah diri saudara untuk dialiri aliran hidup dari Roh. Izinkanlah Dia untuk tinggal dalam kehidupan saudara. Melalui peristiwa Pentakosta, kita menjadi percaya bahwa kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Kuasa Roh Kudus senantiasa melampaui akal manusia. Tuntunannya senantiasa mengherankan dan mencengangkan. Sehingga kita dapat memastikan bahwa dalam pimpinan Roh Kudus, seseorang selalu bisa optimis dalam kehidupan. Kita melihat bahwa karena Roh Kudus, dalam peristiwa Pentakosta, festival panen raya itu, tiada yang menduga bisa menjadi sebuah kebangunan rohani yang luar biasa, dan banyak orang menjadi percaya akan perbuatan Allah melalui Kristus. Nah, saudara, kalau kita melihat sifat air itu selalu bergerak dinamis, ada kerja, ada perubahan. Air itu selalu mengisi ruang-ruang yang dimasukinya. Maka saudara, sesungguhnya orang-orang yang telah menerima aliran hidup dari Roh, maka juga akan ada selalu dinamika kehidupan yang memiliki daya, karya bagi kemuliaan Allah. Saudara, Roh Kudus selalu menolong kita untuk bisa bergerak menuju perubahan diri. Tetapi bukan cuma perubahan diri, tapi kita juga dimampukan untuk melewati batas-batas kemampuan kita, seperti yang kita lihat dalam peristiwa Pentakosta, di mana para murid sesungguhnya bisa melewati batas kemampuannya. Mereka bisa berbicara dengan bahasa lain, sedangkan kita tahu untuk bisa berbahasa lain, maka diperlukan proses belajar. Tapi Roh Kudus mampu menolong mereka untuk melewati itu. Maka saudara, kehidupan kita juga ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan bisa melewati batas-batas kehidupan kita. Dalam rangka kita boleh memuliakan Allah. Jadi saudara, terimalah aliran hidup itu. Maka niscaya pengharapan dan sukacita dan rohani saudara akan kembali disegarkan. Kiranya masa raya Pentakosta ini membuat kita dipulihkan secara rohani, disegarkan kembali. Betapa pentingnya kita mendekatkan diri kepada Sang Sumber air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Selamat menjalani pengembaraan hidup kita selanjutnya, dan biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan senantiasa karya kemuliaan Tuhan, dan percayalah Roh Kudus senantiasa menolong saudara sekalian. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula
dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, segenap jemaat yang terkasih, kita akan berdoa, kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan, dan firman-Mu itu bisa memuat karya perbuatan Tuhan yang senantiasa boleh terungkap dan Engkau kerjakan di tengah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap aliran-aliran hidup yang Engkau berikan, sehingga kami hidup boleh kembali disegarkan oleh firman-Mu. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, khusus bagi keadaan yang kami alami saat ini. Di tengah seluruh dunia yang boleh mengalami dampak langsung daripada coronavirus ya Bapa, ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyertai setiap pemerintahan, setiap negara ya Tuhan, dalam mengelola kehidupan negaranya masing-masing, termasuk juga Indonesia. Biarlah Engkau memberkati pemerintahan kami ya Tuhan, di dalam boleh mereka mengambil langkah-langkah pencegahan, pemutusan mata rantai dari coronavirus, dan juga sikap pengobatan, dan juga yang lain-lainnya Bapa, di mana mereka tengah berjuang dengan luar biasa untuk melindungi segenap warga ini dari dampak coronavirus. Kiranya hikmat Tuhan yang boleh menyertai pemerintahan yang saat ini sedang memerintah ya Bapa. Tuhan juga memberkati ya Bapa, terutama setiap tenaga medis yang boleh terlibat langsung di dalam penanganan coronavirus ini ya Bapa. Juga setiap relawan-relawan yang juga telah mempertaruhkan waktu, tenaga, dan kehidupannya juga untuk terlibat langsung dalam penanganan coronavirus ini. Biarlah Engkau yang boleh melindungi, Roh Kudus yang boleh terus membuat semangat mereka terus bernyala dan tidak patah semangat, dan mereka juga senantiasa memiliki keyakinan bahwa pandemi ini bisa segera berakhir ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau menyertai juga perjalanan gereja-Mu ya Tuhan, di seluruh dunia maupun di Indonesia ya Bapa. Biarlah kami, gereja-Mu, tetap memiliki aliran-aliran kehidupan, semangat pelayanan yang tidak pernah pudar, boleh senantiasa dimiliki gereja-Mu. Meskipun dampak dari coronavirus ini begitu hebat, tetapi tidak menghalangi kami untuk berkarya dan memberitakan perbuatan yang besar dari Allah. Bapa, kami berdoa untuk juga pergumulan, kesulitan hidup yang dialami oleh jemaat-jemaat kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat yang saat ini sedang sakit, maupun yang sedang dalam kondisi lemah oleh karena faktor usia. Biarlah Tuhan boleh menyertai bagi Ibu Yeni Wibowo, Ibu Aji, Ibu Nina, Bapak Irwan Wijaya, Bapak Agaton, Bapak Mulyono, Saudara Andre, dan juga untuk Pak Edwin ya Tuhan. Biarlah senantiasa kuasa Roh Kudus yang boleh menolong mereka. Engkau yang boleh memelihara iman mereka di tengah kehidupan yang sulit dan juga kelemahan fisik yang menimpa kehidupan mereka, tetapi mereka boleh terus menjalani kehidupan ini dengan penuh iman dan percaya ya Bapa. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah tubuh mereka, dan Tuhan alirkan kuasa-Mu untuk mendatangkan kesembuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap pergumulan-pergumulan kami dalam kehidupan nyata ini.
baik kami yang bergumul dalam masalah rumah tangga, baik kami yang bergumul dalam kehidupan pekerjaan kami, perekonomian kami, finansial kami, baik kami yang bergumul dengan masalah pribadi kami, baik kami yang bergumul dalam masalah pelayanan dan juga kehidupan sosial kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di tengah pergumulan kami, kiranya Roh Kudus yang senantiasa campur tangan, Engkau yang menjadi penggerak dan juga pemberi daya hidup kepada setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus memancarkan aliran kehidupan daripada-Mu, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga bersyukur atas setiap jemaat kami yang terlibat di dalam penyelenggaraan kebaktian Pentakosta ini. Kiranya Engkau yang boleh memberkati mereka semua. Kami juga bersyukur atas lingkungan yang aman, di mana kami boleh terus melakukan ibadah online ini ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati masyarakat sekeliling kami, kota Surabaya, sehingga di dalam kehidupannya, masyarakat ini bisa Engkau limpahkan semangat toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan mereka pun tidak menjadi panik di tengah kehidupan yang sulit yang boleh menimpa kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan segala doa dan syafaat kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat yang terkasih, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan syukur. Nas pembimbing yang mendasari persembahan kita diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik kantong kolekte, syukur, bulanan, dan persepuluhan dapat diberikan melalui kantor gereja pada hari dan jam kerja, dalam amplop tertutup dan diberi keterangan, atau melalui transfer ke rekening BCA. Nah, dimohon untuk mengirimkan
struk RTM disertai identitas pengirim ke kantor gereja pada hari dan jam kerja, atau dapat difoto dan dikirim ke nomor WA Ibu Niken untuk keperluan administrasi. Kudengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Bila senantiasa mengingat hati kita hanya untuk Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja. Ikatlah hatiku Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu. Pada saat ini Engkau beri kami kesempatan untuk kami bisa memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ya Bapa bisa dikelola dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika kita merasa lelah, kita merasa tak berdaya untuk menghadapi segala sesuatu yang berada di depan kita, jangan memaksakan diri untuk kita melawannya dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi sepenuhnya serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan mampu untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, sehingga kita bisa mengatasinya, bisa menyelesaikannya dengan baik. Mari saya undang untuk kita bersama ujikan NKB 100, Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Mari bersama kita pujikan dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, karena Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, sehingga sukacita kita semuanya penuh. Tuhan menyertai kita semuanya. Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Minta
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan teruslah bersaksi di dalam terang kasih Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.